Namaku Mithal. Lahir di Kediri, di tengah keluarga yang biasa saja. Tidak banyak yang menyangka, anak kampung seperti aku kelak akan berjalan jauh. Bukan sekadar menempuh jarak, tapi menembus zaman. Sejak kecil, aku merasa ada yang hilang dalam cara orang-orang memahami agama. Aku melihat banyak kebiasaan yang dilabeli ajaran, tapi jauh dari petunjuk Al-Quran dan hadits. Di situ aku mulai gelisah. Bukan gelisah ingin berbeda, tapi gelisah karena takut. Jangan-jangan kita menyembah dengan cara yang tidak benar. Maka aku mulai mencari dari satu pesantren ke pesantren lain. Kutapaki jalan para santri dengan penuh harap. Tapi semakin aku belajar, semakin aku sadar. Kita terlalu sibuk memeluk tradisi, sampai lupa menggenggam sumber aslinya. Tahun 1929, aku berangkat ke Makkah. Di sanalah, aku benar-benar merasa seperti bayi yang baru lahir. Kosong, lalu diisi. Siang hari, aku belajar Al-Quran. Malamnya, aku menghafal Al-Quran. Aku duduk di hadapan para ulama besar, mempelajari hadits-hadits syahih, langsung dari sanadnya. Aku tidur di lantai, makan seadanya, tapi hatiku penuh. Aku bukan mengejar gelar, aku hanya ingin bisa pulang membawa ilmu yang benar. 11 tahun aku di sana, dan saat aku pulang ke tanah Jawa, aku kira umat akan menyambut kebenaran itu dengan bahagia. Tapi yang terjadi, justru sebaliknya. Aku dianggap nyeleneh, dituduh menyimpang. Dibilang kiai muda sok Arab, bahkan dicaci sebagai kiai gila. Murid-muridku, yang aku ajarkan untuk tidak merokok, untuk mengenakan pakaian sesuai tuntunan, untuk berbicara lembut dan jujur, mereka juga diejek. Tapi aku diam, karena bagiku, dakwah bukan untuk membuat orang kagum, tapi untuk menyampaikan apa yang seharusnya disampaikan, meski dunia menolak. Aku mulai dari pengajian kecil, dari musola bambu yang sederhana. Lalu aku dirikan pesantren Wali Barokah, lalu Gading Mangu. Semua dibangun tanpa proposal, tanpa meminta-minta. Kami hanya mengandalkan infak dan zakat santri-santriku, karena aku percaya, agama yang dibangun dengan pamrih dunia tidak akan bisa menuntun ke akhirat. Aku ajarkan santri-santriku bukan hanya hafalan, tapi juga keberanian berpikir, keberanian untuk berbeda, dan keberanian untuk tetap sabar di jalan lurus, meski harus sendirian. Banyak yang tidak tahan, tapi banyak pula yang bertahan. Dan dari merekalah semangat ini terus hidup. Hari ini, kalau engkau melihat musola kecil di pelosok, di mana para santrinya membaca hadits dan ayat dengan benar, lalu mereka berinfak tanpa pamer, dan anak-anak muda yang sopan, bersih, dan ikhlas mengabdi, mungkin di sanalah buah perjuanganku tumbuh diam-diam. Aku tidak peduli namaku disebut atau tidak. Aku tidak butuh gelar atau pujian. Aku hanya ingin umat ini kembali kepada Al-Quran dan hadits, karena di sanalah letak keselamatan dunia dan akhirat.